Shalom. Ya, puji Tuhan. Kalau saat ini saya diberi kesempatan untuk menjadi berkat di Genesis Woman. Mari ibu-ibu saya undang berdiri, kita pujikan. Sekarang saya sudah bebas. Ini lagu jadul. Bisa apa enggak? Sudah bebas, saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Sekali lagi, sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 bebas. Haleluya. Ya, terima kasih. Tetap berdiri. Kita buka Alkitab kita. Alkitab ya. Alkitab Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Roma 6 ayat 1 sampai 16 ya. Ya, Roma 6 ayat 1 sampai 14 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup lagi bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu pada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Terima kasih, silakan duduk. Ya, kita lihat dari ayat 3 sampai ayat 5 itu baptis ya. Kalau saat kita ambil putusan untuk mengikut Kristus, kita menyatakan diri pengikut Kristus, kita harus dibaptis. Saat dibaptis, manusia lama dikuburkan ya. Lalu kita ayat yang kelima dikatakan kita mati
bersama dengan Kristus, saya dibaptis, lalu kita bangkit juga bersama dengan Kristus. Jadi satu ya, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Seperti yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 saya bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi begitu kita dibaptis, berarti kita harus tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Ya. Ini di sini dikatakan kita mati bagi dosa. Lalu ada pertanyaan, loh katanya sudah mati bagi dosa. Tapi kok masih dalam kehidupan sehari-hari kita masih berbuat dosa ya. Kita masih berbuat dosa. Karena tubuh kita ini masih tubuh yang fana. Belum diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Setelah itu kita lihat dalam ayat yang ke-11 ya. Dalam ayat 11, kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa. Faktanya bahwa kita itu telah mati bagi dosa. Tapi bagaimana caranya supaya dalam perjalanan hidup kita ini, kita harus ingat bahwa aku ini sudah mati bagi dosa. Jadi jangan terus kita seenaknya untuk berbuat dosa ya. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, supaya ayat 12, supaya dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, harus dihindari ya, seperti Yusuf. Yusuf digoda terus sama tante Potifar, ayolah sup, enak-enak sup rasane, ayo ta gitu ya. Yusuf kan masih Joko ya, Joko ting-ting. Nah, siapa ini? Tante Pot ini kan sudah pengalaman ya. Dirayu-rayu terus. Nanti kamu tak beli no Mercy, tak beli no rumah, beli no apa. Tapi Yusuf lari kemana? Kepelukan Tante Pot. Nah, melarikan diri, walaupun jubahnya ditarik sama Tante Potifar, dibiarkan diambil sehingga dia difitnah, lalu dia masuk dalam penjara. Lalu yang satu, dosa itu harus dihindari, lalu yang kedua dilawan. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kehendak daging. Ya, saya kan sudah janda ya. Lalu tempo hari itu ada seseorang yang kepingin kenalan. Lalu akhirnya dia cerita panjang, anakku juga pendeta ya. Lalu saya kenal juga, lalu anaknya ini saya telepon. Wes tante, ojo direkan biasa papa ibu, mesti golek kenalan gitu. Waktu dilihatkan itu fotonya ganteng gitu, gak tahu 20 tahun yang lalu. Terus bentar lagi dia kecelakaan, baru ketok walah, tiba-tiba wis tuwek ya. Lha apa aku dhewek wis kangelan kok pengen ngoni lagi ya. Ini kasarnya gitu ya. Nah, ini kejadian sungguhan ya. Teman saya, dia tuh hamba Tuhan. Begitu ditinggal mati suaminya, lalu dia itu nge-gym. Ya. Nge-gym itu kan banyak orangnya ya. Terus dia itu punya mobil tidak bisa setir, jadi terus dia minta tolong anak dari sahabatnya untuk ngantar ya. Ngantar, lama-lama Trisno, tekar, libet. Ya. Terus dia menyatakan cinta pada anak dari sahabatnya itu. Anak sahabatnya ya mikir, kono 70 aku 35 mikir gitu ya. Terus akhirnya dipaksa terus dia seperti Tante Potifar ini. Ayo kami ambil tante, rasakno gitu ya. Ya tak ngerti ya, rasakno itu apa ya. Nah, terus
Saya terus akhirnya mengambil putusan hiduplah oleh roh supaya tidak menuruti kehendak daging. Nah ini luput ya, satu ini sudah luput, akhirnya dia tidak berteman, lu masih ngejim ya, ngejim dapat lagi kenalan baru. Ah ini enggak goblok sing laki ini ya. Terus saya bilang, ayo tante, melok bursa emas ya. Terus emas-emasane diketokno kabeh, mbak tahu mungkin sudah 100 juta ya. Terus enggak tahu saya ceritanya mbok menghilang mbok ya apa. Terus akhirnya di tempatnya ngejim itu dia termasuk blacklist ya, daftar hitam. Jangan ke sini, kamu ini ngerusak tempat gymku ya. Ya, akhirnya dia ditolak. Tapi kalau ketemu di gereja itu, waduh, yo gitu. Memang dia suaranya lumayan ya, bagus ya. Ya, itulah kalau tidak hidup oleh roh, jadi terus daging yang berjalan, yaitu minta dipuaskan ya, minta dipuaskan. Ya, nah, kalau saya daripada gitu, lalu ya ini saya terus akhirnya ke sini, saya juga ke Babatan, Jalan Kini Balu, sini sih Babatan ya, Jalan Kini Balu, papanya Yoyo tempat situ ya, ini Bu. Yoyo itu main musik di sini ya. Terus setiap Rebo kedua pergi Bu Eti, kadang-kadang ada lagi persekutuan grow to grow bertumbuh untuk menjadi cemerlang ya, itu ya setiap Rebo kedua. Dan akhir-akhir ini karena kaki saya kayak gini, terus saya bilang saja mungkin tahun depan saya gitu, saya enggak, kalau ke Bu Eti itu nunut mobil enggak nututi pulangnya ya, sana mulainya jam 12 makan, terus jam 1 mulai ibadah. Ya, mungkin dalam perjalanan hidup kita ya, kita itu kecanduan HP, sinetron. Waktu saya sakit bulan 20 Mei kan operasi ya. Lalu selama bulan Juni tuh saya jenuh gitu di rumah, cuma kesakitan terus akhirnya susternya itu ngajari itu lihat drama apa sih ini HP itu loh ya. Terus Bu Mary ya, lihat guyu-guyu itu loh, sing nggak di kamu guyu. Apaan sih aku kesakitan ini saya gitu ya. Jadi selama sebulan itu saya kok judulnya itu kok melolo gitu ya. Terus waktu 45 episode, 60 episode, waduh, nek sudah lihat gitu, tidak sama mandek. Terus saya gini lama-lama, iki podo-podo ngetekno kuota, enggak ngetekno kuota loh itu, dapat koin terus ini bisa beli pulsa katanya ya. Tapi terus akhirnya saya enggak neruskan ya. Sekarang saya ganti mendengarkan khotbah ya. Kita bisa kecanduan HP, sinetron. Loh, bahkan di tengah ibadah itu loh. Saat firman gini nih ada loh sing WA, mana masih ada ta? Ini sudah sama Bu Sony ini sudah diperkecil ini, kiri kanannya di Polisland katanya, enggak tahu siapa tadi sing ngomong, enggak tukang parkir, enggak tempat parkir tok ya di Polisland. Saya bilang gitu, gereja ya di Polisland. Ya, mungkin ya ibu-ibu yang enggak kecanduan HP atau sinetron ya, atau mungkin ada yang cepat naik darah. Loh, itu darahnya tinggi lagi tak? Mari kamu itu pegawaimu tak? Enggak ya? Ya. Terus atau mungkin satu lagi itu ya, suka ngomong kotor ya, ada sing kebiasaan ngomong ngumpat-ngumpat ya. Atau mungkin guyon-guyonan, kalau di mobil itu nek guyon-guyonan sudah menuju ke porno gitu, saya terus terang saya enggak senang ya. Tapi mungkin itu tidak kita lakukan. Tapi yang paling bahaya itu satu, itu? Hati-hati. Hati-hati sakit hati, satunya lagi iri hati. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Ya, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya.
Jemaat Madura kalau ulang tahunnya Senin, saya beri tar ya. Saya ke rumahnya, saya beri terus kita doakan. Bulan Juni kan saya tidak datang ya. Nah itu bulan Juni suaminya yang ulang tahun. Kan saya datang ke Madura bulan Juli ya. Jadi waktu bulan Juli saya ngasihkan tar ke istri, terus suaminya kelihatan, loh kok cewek sendiri tar, cowok kok enggak? Loh sorry, tante dulu kan Senin. Hari bulan Juni itu kan kaki tante desa ke sini bilang gitu. Terus saya pikir-pikir, iya ya, cuma tar aja jadi iri ya. Loh, saya dulu kemarin Jumat itu saya juga jealous loh itu, sorry. Ya, saya pikir 2 tar itu saya sama Bu Wandi, gak tahu kok Pak Ishak yang dipanggil. Nah ini contoh soal ya, contoh soal. Ya, terus itu saya terus ngomong sama Bu Mary. Saya menghibur diri saya sendiri. Gak apa-apa Mer, besok pagi aku dirayakan diki nih balo saya gitu. Loh sungguhan, terus saya waktu dikasih tar itu di video. Terus saya kirim ke Bu Mary. Ini contoh soal ya, bukan terus gitu nanti ulang tahun dikasih tar, saya enggak nuntut ya. Terus Bu Soni tanya, loh gitu setiap kali ulang tahun dikasih tar? Ya mungkin enggak, karena saya dulu itu mantan gembalanya. Waktu engkongnya Yoyo itu sakit kanker pankreas, enggak kuat sedang gembalakan, Papa Yoyo masih belum siap jadi gembala, Pak Sigit jadi gembala, enggak tahu setahun, enggak tahu 2 tahun saya sudah lupa ya. Jadi kan saya dianggap gembala ya, jadi ayo datang nanti tak rayakno gitu. Enggak ngomong tak rayakno, pokok cuma tanya umur berapa, 68 ya. Jadi yang paling bahaya itu juga iri hati ya, dosa. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa kita itu sudah mati dalam dosa. Tapi yang kedua, dalam perjalanan hidup kita harus nolak dosa ya, harus menghindar seperti yang dilakukan oleh Yusuf, godaan dari tante Potifar, lalu harus dilawan. Bagaimana cara melawannya? Kita harus hidup oleh Roh. Bagaimana cara hidup oleh Roh? Harus baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Jadi mana yang sering kita kasih makan, yang daging atau yang roh? Kalau sering kita kasih makan daging ya kita kalah sama iblis ya. Lalu yang ketiga, kita ayat yang ke-13, Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Oh ya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Saudara pernah lihat tentara di Jalan Kemplak? Siapa yang enggak tahu? Tahu apa enggak? Di Jalan Kemplak itu loh ada prajurit yang berdiri tegak terus bawa senjata. Nah, kita harus seperti itu. Jadi kita harus siaga 1, siap berperang ya. Setiap detik dosa itu pasti akan menggoda kita. Jadi kita harus seperti tentara yang siaga 1, yang pegang senjata, siap untuk berperang. Apa saja senjata itu? Roma 13 ayat 12. Surat Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, senjata terang. 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4. Ayo. Enak lihat situ. Ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng ya. Ingat kata-katanya, benteng-benteng. Kalau tali rafia
Ini kalau, oh ini bukan tali rapia ya, tali apa? Pita ya. Kalau tali via 1, kita tarik ya, mungkin bisa ya. Kalau sudah buleti sampai berkali-kali, pasti sulit ya. Nah ini mengatakan yang dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi bentengnya cuma 1, dibiarno terus lama-lama bentengnya banyak. Nah, kita harus lawan ya dengan kuasa Allah. Lalu apa yang diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita selanjutnya? 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, Tuhan mau supaya kita kudus. Perjalanan kita itu seperti orang mendaki gunung. Kalau mandek, enggak mungkin kita stagnan di situ. Pasti melorot. Jadi kita harus kejar, kekudusan itu harus dikejar. Ya, kita harus kudus. Lalu yang kedua, Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kita harus seperti Bapa di surga. Kita harus sempurna. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Yang kedua, kita harus sempurna. Ya, saya kira pasti bisa. Lalu di gereja ini kita itu satu tubuh Kristus ya. 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Karena kita satu tubuh Kristus, kalau jempolan cantengan, yang sakit jempol kaki atau semua terasa sakit. Semua terasa sakit, cenut gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayat 25, 1 Korintus 12. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi semua anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan ya. Jadi sekarang sebelahnya sekarang siapa? Nanti rebut depan enggak ada. Tanyakan, itu nanti tambah banyak nanti. Tapi idenya Ibu Putut bagus juga ya sebelum ibadah kita doa. Tapi lebih lagi kalau kita memperhatikan sebelah kita. Loh, kemana kok enggak datang? Kenapa? Tadi tante itu siapa namanya? Saya lupa saya. Loh, tante, Rabu lalu kok enggak datang? Kemana ya? Terus pikir, oh diajak anakku mesong. Gitu ya. Gitu itu nanti tantenya seneng. Loh, aku diperhatiin loh kemarin Rabu lalu datang ya. Coba kita harus saling memperhatikan. Karena kita ini warga negara surga, maka saran dari Rasul Paulus, Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya. Jadi karena kita ini warga negara, warga negara apa? WNI. Warga negara surga. Jadi kita harus cari perkara yang di atas dan juga pikirkan perkara di atas ya. Kalau mungkin dalam perjalanan hidup kita mungkin seperti tadi itu loh, iri hati, sakit hati. Karena saya lihat Facebook, saya sakit hati, Facebook tak busek ya. Tak lihat, loh waduh, aku makan di situ ya. Loh, mari kok satu negara Cina, aku orang Cina, belum tutup Cina aku. Ya, ya wes, jadi terus tengah malam itu saya putuskan, tak busek kayak ini, gak anu. Ada teman saya hamba Tuhan, dia bilang, aku udah sih, Facebookku tak busuk be aku. Apa aku duniawi? Ya kak duniawi sih, kok ada sing kemanten, ada sing ulang tahun. Gak, kadang-kadang enggak ono gregetan. Ya itu kayak tadi itu loh. Moro-moro, loh ulang tahun, loh pesta, loh aku kok gak diundang. Terus ada sing ngomong gitu,
tambah enak, gak ngetokno duit gawean. Po. Jadi dipositifkan saja. Jadi enggak usah, oh aku kurang, ya kok ranking. Lingkaran 2, sing lingkaran 1 ku sing diundang-undang. Ya, jangan.